Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Di video kali ini kita coba untuk memberikan salah satu ilmu pengetahuan ya, atau mungkin salah satu informasi ya, mungkin buat menambah wawasan bagi teman-teman yang mungkin baru tahu ya dunia cryptocurrency, yang mungkin baru kenal apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, Binance dan lain-lain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kripto yang sangat populer ya, yang bisa dibilang tuh luar biasa pengaruhnya. Kita akan belajar mencoba untuk mengenal ekosistem Ethereum sebagai salah satu ekosistem paling komprehensif ya di jagat kripto. Jaringan Ethereum tentu sangat menarik untuk diselami. Yuk kita coba pelajari di video ini. Check it out. Oke, pertama kita memberikan tentang Ethereum ya. Ethereum adalah jaringan blockchain yang bertujuan untuk menjadi komputer dunia. Jaringan ini menyambung komputer di seluruh dunia ke satu platform bersama, sehingga jaringan tersebut bisa membangun satu ekosistem komputer virtual besar yang bisa menopang operasi beberapa aplikasi seperti aplikasi jasa keuangan, seperti jasa pinjam meminjam, urun dana, platform exchange, asuransi, dan game. Jadi secara umum jaringan Ethereum memungkinkan masyarakat untuk menciptakan aplikasi piranti lunak di gawainya masing-masing. Oke, tentang Ethereum ya, sebagai jaringan blockchain pada umumnya, Ethereum adalah buku besar publik terdesentralisasi yang digunakan untuk memverifikasi dan mencatat transaksi. Dalam jaringan tersebut, pengguna bisa menciptakan, meluncurkan, dan memonetisasi rangkaian aplikasi yang berjalan di atasnya. Adapun ragam aplikasi yang berada di jaringan Ethereum disebut sebagai aplikasi desentralisasi atau DApp. Jaringan Ethereum juga menjadi alat untuk produksi token ya teman-teman, yakni satuan unit digital yang punya fungsi tertentu sebagai dengan keinginan penciptanya standar pencipta token ERC20 atau blockchain ERC20 ya, yang umumnya digunakan untuk menciptakan token yang bisa diputarkan fungible, dan ERC21 standar penciptaan non fungible token atau NFT. Kini telah menjadi standar token di kancah kripto. Jaringan blockchain Ethereum memiliki aset kripto sendiri bernama Ether atau Ethereum dan bahasa pemrograman yang independen bernama Solidity ya. Sebagai aset kripto, ETH kini menempati peringkat kedua kripto berkapitalisasi pasar terbesar setelah Bitcoin per Januari 2022. Pengguna Ethereum umumnya menggunakan ETH sebagai alat tukar resmi di atas jaringan tersebut. Lanjut masuk keunggulan dan kritik terhadap Ethereum. Berikut adalah keunggulan jaringan Ethereum ya. Platform smart contract paling aktif di jagat kripto. Mari teman-teman yang mungkin sudah paham dengan dunia kripto tidak asing dengan kata smart contract ya. 2. Memiliki ekosistem terbesar dan paling beragam. 3. Memiliki jumlah pengembang yang banyak di ekosistem tersebut. Menjadi platform smart contract paling aman yaitu ERC20. Namun terhadap pula kritik yang dialamatkan ya ke jaringan Ethereum, diantaranya adalah biaya transaksi yang terbilang tinggi ya. Ini udah nggak heran ya, di Ethereum sangat tinggi ketika frekuensi transaksi ramai di jaringan tersebut. Operasinya masih berdasarkan algoritma konsensus proof of work ya, yang dinilai tidak ramah lingkungan. Kita masuk ke apa keunikan Ethereum. Oke, lanjut. Ethereum menjadi pelopor jaringan blockchain yang bisa mengeksekusi smart contract sehingga meningkatkan nilai guna teknologi smart contract yang memang sudah ada sebelumnya. Smart contract merupakan program komputer yang dapat mengeksekusi beberapa kegiatan secara otomatis untuk memenuhi kesepakatan antara beberapa pihak di internet. Program ini didesain untuk mengurangi keterlibatan pihak perantara di dalam penyusunan kontrak antara kedua belah pihak. Akibatnya biaya transaksi bisa semakin efisien dan transaksi di jaringan tersebut bisa semakin handal.
Menurut salah satu pendiri Ethereum, Gavin Wood ya, jaringan Ethereum didesain untuk menjadi satu komputer untuk seluruh dunia yang bisa membuat program-program di dalamnya menjadi kokoh, anti sensor, dan tidak rentan terhadap kecurangan. Keunggulan tersebut muncul lantaran jaringan Ethereum berjalan di atas jaringan node publik yang dijalankan secara global. Jadi selain sebagai platform eksekusi smart contract, jaringan blockchain Ethereum juga bisa menjadi rumah untuk aset kripto lainnya yang disebut dengan token. Token-token tersebut disusun berdasarkan satu standar pencipta yang diberi nama standar ERC20, ya ini smart blockchain Ethereum ya teman-teman. Jaringan Ethereum saat ini memiliki lebih dari 280.000 token yang diciptakan sesuai standar ERC20. Banyak juga ya. Bahkan 40 diantaranya berhasil masuk jaringan 100 aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Beberapa contoh antara lain seperti USDT, Link ya, token Link ya. Mengapa aplikasi harus dikembangkan di atas Ethereum? Ini wajib kita tahu ya teman-teman, agar kita tahu mengapa aplikasi harus dikembangkan di atas Ethereum. Oke, lantas mengapa para pengembang perlu menciptakan aplikasi di atas Ethereum meski mereka bisa membangun aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan komputer biasa? Nah, jawabannya cukup simpel ya teman-teman. Sobat cuan, yuk simak penjelasannya. Jika pengembang menjalankan aplikasi di jaringan komputer biasa, maka operasional aplikasi tersebut akan ikut berhenti jika komputer mereka padam atau digondol maling. Nah, untuk menjaga hal tersebut, pengembang perlu menyambung komputernya dengan 2, 10 atau bahkan ratusan komputer lainnya sehingga mereka bisa saling menyangga satu sama lain. Agar jaringan lebih aman lagi, pengembang bisa menempatkan komputer-komputer tersebut di sebuah ruangan dengan tingkat pengamanan tinggi dan anti maling, sehingga aplikasi tersebut bisa tetap beroperasi meski terjadi bencana alam ataupun musibah lainnya. Sayangnya pengembang tentu membutuhkan modal besar hanya untuk mengamankan aplikasinya dengan cara seperti di atas. Sebagai solusinya ya, mereka bisa memanfaatkan jaringan Ethereum yang terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia. Apalagi hampir semua orang bisa terhubung ke jaringan komputer asal tipe komputernya sesuai. Bahkan komputer canggih di dunia sekalipun bisa menopang jalannya operasional sebuah aplikasi asal ia terhubung ke jaringan internet. Sementara itu, bagi pemilik komputer di seluruh dunia, mereka bisa membantu para pengembang untuk menjaga kesinambungan operasional aplikasi dengan meminjamkan ya daya pemrosesan komputernya ke pengembang melalui jaringan Ethereum sebagai imbalannya. Mengapa Ethereum lebih baik dibanding teknologi penyimpan awam? Banyak pengembang menjalankan aplikasi di teknologi penyimpanan awam Cloud Strong ya, seperti di Amazon Web Service (AWS) atau Google Cloud Computer Service dengan menggunakan jasa tersebut. Mereka hanya tinggal membayar tarif ke penyediaan layanan untuk mengakses beberapa komputer sekaligus. Penyediaan layanan memiliki berbagai kantong pusat data sentero dunia, sehingga hal itu bisa menjadi jaminan bahkan aplikasi para pengembang tetap dapat online 99% setiap saat meski dunia tengah gonjang ganjing. Keren. Nah, pengembang bisa memiliki aktivitas ini sebagai opsi yang efisien untuk meningkatkan keandalan aplikasinya ketimbang membeli banyak komputer dalam waktu bersamaan. ETH dan julukannya minyak digital. Seperti yang telah disinggung di atas ya, jaringan Ethereum memiliki koin natif yakni ETH. Komunitas kripto pun kita menyematkan status minyak digital. Layaknya Bitcoin yang menyandung julukan emas digital. Jadi Bitcoin emas digital dan ini minyak digital ya. Oke sobat semua ya, mungkin minyak bumi adalah sumber energi utama di dunia. Pasti dia. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar atau petrokimia menunjukkan bahwa komoditas tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, sehingga bisa dibilang bahwa minyak bumi bernilai berharga karena bisa mendorong manusia untuk melakukan banyak kegiatan ya. Nah, hal ini serupa juga dengan Ethereum ya. Jika minyak bumi menyimpan potensi kekuatan energi yang besar, maka Ethereum dianggap memiliki potensi tenaga komputasi yang luar biasa. Komunitas kripto memandang Ethereum sebagai jaringan berharga karena bisa mengakomodasi berbagai macam kegiatan di atasnya. Sementara itu, mereka menganggap ETH sebagai representasi dari akses mudah masyarakat ke jaringan komputer di seluruh dunia.
Jadi analoginya mudah ya, sebuah mobil bisa berjalan jika terdapat bahan bakar di dalamnya. Sementara itu komputer bisa melakukan berbagai macam aktivitas jika kita memberi tenaga ke jaringan Ethereum dalam bentuk ETH. Contoh seperti ini teman-teman. Dan sini teman-teman lihat ya, ekosistem Ethereum ya. Berikut ini adalah daftar ekosistem Ethereum. Layer 2 scaling solution ya, solution 1 Polygon, Pragmatic, Arbitrum, Optimism, 4 Truebit protokol. Desentralisasi exchange atau DEX ya, ada Uniswap, SushiSwap, One Inch Protocol, Balancer, Credit Market, itu ada AHV, Market dan Comfort ya. Di Launchpad ada DAO, Maker, Starter, Pait Network, Launchpad. Di gaming atau metaverse itu ada Axis Infinity, Mana, dan kedua tuh Mana ya. NFT VP Profile Victor ya, ada CryptoPunk, Bored Up You Club atau Mutant FU Club ya, Padagi Penguin, Cyberconks, Cool Cat. Dan juga terakhir ada NFT generatif art ya, seperti Artblocks, The Break of Art, Candy Art. Jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang mengenal ekosistem Ethereum. Semoga bermanfaat. Next kita nanti akan belajar lagi tentang mengenal ekosistem kripto lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam.